الخلق ما لمن أرجو به سواك عند الخلق للعارس الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يتلم قدها مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب تحرم وما وقعت جبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم به كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى جله بشمس جوفتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الشيء إمام البدن وصول إبراهيم ربنا كشافي أجامي بن محمد صالح رزق مرحوم كسيدنا رجس المرحوم حبيب علي بن رسولهم وإبراهيم المرحوم مسدجي الله مكيان Saji Misin bin Haji Sinam Salmarhum Kiai Asmi Allah bin Monibir Salmarhum Abdul Khair bin Haji Salmarhum Kiai Sabrosan bin Haji Asmani Salmarhum Abu Yasmin Amsir Abu ya Kiai Abdul Rahman Nabi Jinawi Salmarhum Abu yang Numaji Salmarhum Qadim Salmarhum Muslimin dan Muslimat An Allah yataqassam birrahmah wal maghfirah wa bi nadisibah wa salamah wal afiyah wal barakah ala qiratil bihadil kitab بجاه محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munah wal ruswa wa tawbatan nasuh was salahat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sir asrat rigil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali awtar wa asbil akhyar. Adada ni'amillahi wa ibdali rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi. Inna allaha la yukhliful mi'ad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Arbil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para orang tua, para kiai, para asatid, hujjah tokoh masyarakat, terutama salam takdim dan takrim penuh penghormatan al-fakir kepada guru kita adalah Mujib Bismillah Habib al-Mahbub Habib Syekh bin Al-Asni. Teriring doa buat beliau senantiasa selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah dirinya, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan dia dan keluarga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan ayahanda Ustaz Haji Sabeni, ayahanda Ustaz Haji Ahmad Firdaus, ayahanda Haji Ustaz Haji Abdul Halim. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat wal afiyat, cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita itu ayahanda Haji Nur Saman yang bisa hadir dan di Masjid Talim Al-Khatiyah, mudah-mudahan beliau panjang umurnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustaz Muslim Amrullah, Ustaz Sugiyarto, Ustaz Hafiz, Ustaz Asmi Allah dan guru-guru yang lain yang nggak kelihatan. Mudah-mudahan semua yang hadir langkahnya dicatat sebagai ladang amal ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus-menerus kita nggak bosan-bosan di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita wajib bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmatnya. Jadi kita yang paling indah adalah kita terima segala pemberian Allah, titik, hidup jadi nyaman, tentram, cukup. Ridha bil kismatillahi ta'ala, ridha dengan pemberian Allah. Kalau udah reda dengan pemberian Allah, maka di hatinya, di dalam kehidupannya merasa cukup hidupnya. Kalau orang nggak pernah cukup, kurang-kurang, karena nggak reda, nggak nerima apa yang Allah kasih. Kita insya Allah orang-orang yang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kategori orang yang bersyukur. Kenapa orang bersyukur kita semua yang hadir? Karena kita ibadah. Karena hakikatus syukri al-i'tirafu bin ni'matil mun'imi ma'al ta'alimi. Esensi syukur, hakikat syukur, syukur yang sebenarnya kita ngakuin yang kita punya, yang kita cari semuanya itu yang ada milik kita semuanya datang dari Allah, dengan izin Allah, dengan pemberian Allah. Ma'a ta'zimihi, lalu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, haji, umrah. Sekali lagi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu minal aqwali wal afwali jahira wa batinah. Ibadah itu jamaah sekalian yang bikin Allah redho sama kita, Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Apa gitu? Melalui ucapan kita Allah redho sama kita, melalui ucapan kita Allah cinta sama kita. Kenapa malam hari ini terbukti? Kita baca Al-Quran, Ratibul Haddad, lalu nazam Asmaul Husna, lalu kalimat-kalimat thayyibah, kita baca qiraah maulid,
berarti ucapan kita insya Allah dapat ridha Allah Subhanahu. Perbuatan kita Allah demenin, Allah sukain. Kenapa? Datang ke tempat-tempat kita menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan terus menerus kita pun salawat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang paling akhir di akhir zaman, banyakin baca salawat. Widiran kita banyakin salawat. Lagi duduk baca salawat. Lagi berdiri banyak baca salawat. Lagi kita berbaring banyakin baca salawat. Lagi kita berkumpul dengan teman-teman kita banyakin baca salawat. Tatkala kita dengan kesendirian kita banyakin mengingat Allah, salawat sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang paling dekat dengan Nabi hari kiamat orang yang banyak salawat di alam dunia kepadaku. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dekat sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, kita lanjutkan taklim kita dalam kitab Irsyadul Ibad, Riyadul Bani Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bikum fi dunya amin. Qala radiyallahu ankum wa ardah. Faslun. Yajibul istinja'u min kulli kharijin minal qubuli awid tuburi in kana najisan walau asa mahala huruji wa yajuju an yastanjia syakhsu bil ahjari faqat walau bila ujrin wa in kana ala tarabil bahri. Jamaah sekalian, faslun, ini satu pasal. Yajibul istinja'u, wajib bagi kita orang mukallaf untuk bersuci, untuk membersihkan, untuk belajar cebok min kulli khariji, daripada setiap yang keluar, minal kubuli, dari kubur, awit tuburi, harus di tubur, dari kubur itu depan, awit tubur itu belakang. Yang keluar dari kemaluan kita yang depan sama yang belakang dubur kita, bol. In kana najisan, ya pikir harus begitu. Ntar gak di dubur artinya apa dubur, ya bol. Bila itu yang keluar najis, walau wasa mahala khurujihi, ya, jadi kita itu wajib bersihin, ngoresin atas setiap yang keluar dari dubur dan kubur. Jadi itu wajib, jangan didiemin aja. Jadi kalimatnya di sini yajibu, ya, di dalam itunya ala kulli mukallafin. Jadi orang-orang yang sudah mukallaf atau juga kita yang mukallaf ini wajib namanya bersuci, membersihkan bila ada yang keluar dari kubur maupun dari dubur. Wa yajuju an yastanjiya syakhsu bil ahjari pakot. Dan boleh membersihkan itu dengan beberapa batu, dengan beberapa batu saja. Walau bila ujrin, walaupun tanpa ujur. Wa in kana ala tarabil bahri, walaupun adanya di ujung laut. Jadi boleh dengan air, boleh dengan batu. Wal iktisaru alal ma'i abdul, dan meringkas dengan air itu lebih utama minal iktisari alal hajari, daripada kita bersihin pakai batu. Dengan air lebih abdul. Kalau cebok dengan air lebih abdul, ya, dengan batu boleh, tapi
dengan yang namanya air itu lebih utama. Wal jam'u bainahuma afdalu, atau digabungin ya dengan batu dan air itu afdal, lebih afdal lagi. Ya, batu sama air. Di dalam matan takrib air lebih utama. Kada air udah air aja. Di dalam matan takribnya di bagian masalah istinja, yaitu cebok, ilmu cebok. Jadi ini luar biasa. Di agama yang lain, mohon maaf, ilmu cebok nggak ada. Hanya di agama Islam yang diajari hal bukan hanya yang besar-besar saja, hal yang terkecil pun diajarin dalam agama Islam, termasuk ilmu cebok. Ya, istinja itu adalah ilmu cebok, bersuci. Jadi kalau wal jam'u bainahuma afdalu, itu kalau antara batu dan air lebih utama di dalam kitab ini. Wa yajibu tanjibul mahali min aini najasati wa asaraha inistanja bil ma'i, dan wajib membersihkan tempat keluarnya min aini najasati. Ain itu mata, najis itu najis. Najis yang kelihatan, maksudnya ain najis itu keluarnya kelihatan di situ tempatnya. Wa asaroha, dan bekasnya. Mohon maaf ya, habis kita pasti ada bekasnya. Ini tanza bil ma'i, kalau misalnya bersihnya pakai air, bersihnya pakai air itu tempat keluarnya sampai bekas keluarnya kudu bersih. Kalau pakai air, air panas. Ya, kalau pakai air, kalau pakai air sampai bekas-bekasnya tuh kudu dibersihin. Ba'inins tanza bil hajari ufiyah anil asaril qalil alladhi la yuji lahu ila ma'u. Lalu apabila dibersihkannya pakai batu itu ufiyah, dimaafin. Bekas-bekas yang tidak tergapai dengan batu dimaafin. Jadi dimaafin. Karena bersihnya la yajiluhu illa ma'u, kecuali bisa hilangnya pakai air. Kalau pakai yang namanya batu ufiyah dimaafin. Ya, yang bekas itunya, yang sudah kan, nih maaf ya, dubur kita, bol kita kan berlebih begini nih. Jadi kalau pakai batu sulit itu, ya sulit, maka ufiyah dimaafin, ya, dimaafin ada bekasnya. Jadi bol itu berlipat, ya. Lu udah bayangin bol aja lu. Awil hujubul sigari, atau dengan tembikar yang kecil itu bisa dicapai. Apa alat yang kecil itu ya kayak apanya, apa sih, kayak hidung apa namanya? Katembat, ya katembat kan? Kapas, kan susah tahu itu bisa boleh. Katembat. Udah lama nggak punya anak bayi. Udahlah, terserah Allah. Wa ini tasara alal hajari wajaba salasa masahatin. Bila kita meringkas, membersihkannya dengan yang namanya batu, wajaba salasa masahatin, itu wajib 3 kali usapan. Apa sih diusap? Digituin tuh, apa? Ini diusap. Apa sih ini namanya? Iya, ini kan batu, digituin tuh. Digosok, digosok begini, diusap gitu ya. Ya udah, paham dah kalimatnya. 3 kali, ya 3 kali, digituin tuh, 3 kali. Wajaba mata dia. Fa'ilam tunjibahu salas wajaba an yajida alaiha. Bila ada kurang tuh usapannya, ngolesin di pantat kita, di bol atau di kemaluan, ya itu kurang
dari 3 suruh tambahin 1 lagi. Ya, jadi ganjil. Paham gak nih? Wah, lu yang gitu aja lu. Ya, kurang 1 suruh tambahin. Ya, jadi 3. Hatta guna jipahu sampai bersih. Ba'inin nadhafahu biwitrin lam yajid alaihi syai'an. Kalau memang udah 3 tuh, 3 kali usapan, nggak perlu ditambahin sesuatu, nggak usah, udah 3 kali. Wa in nadhafahu bisabqin fal sunnatu lahu an yajida wahidatan. Jadi kalau misalnya ganjil genap cuma 2, genap itu 2, 4, 6, itu namanya bilangan genap. Halo? Biar ingat lagi, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Ada ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau misalnya genap 2, 4, 6, 8. Bila itu genap, maka disuruh tambahin ya an yajida alaiha. Nah, hilang lagi. Disuruh tambahin, ya, ditambahin 1 an yajida wahidatan, ditambahin 1. Wa yakumu maqamal hajari bil istinja'i kullu jamidin tahirin qasi'in yaklahu ainun najasati kahir qatid. Bila kita berdiri di batu menggunakan batu itu, kullu jamidin, yang apa tuh, keras, batunya yang keras, tahir, keras, suci, bersih, khasiin, kasar, keras, bersih, kasar, kahir qatid, seperti sobekan kain, aneh kasar tuh. Nah itu, jadi batunya itu batu yang keras, bersih, sama kasar. Halo? Berarti bila batunya licin, nggak boleh, karena benda licin itu tidak bisa menghilangkan munakihu najas, itu nggak bisa ngangkat najis. Jadi yang licin, kan ada batu licin, ada nggak? Kalau di kali itu ada batu licin tuh, nah sering ditunjukin sama orang. Ya batu kolar, bukan batu kelar. Ya batu kolar, ini batu kolor lagi, ini warna lagi. Ya, jadi ada yang licin tuh nggak bisa. Keras, bersih, dan juga kasar. Bentuknya kasar. Itu boleh untuk beristinja, boleh untuk cebok. Ya, paham nggak? Paham tuh? Jadi nih ilmu cebok itu boleh pakai air, boleh pakai batu. Namun bilma'i afdalu. Kalau pakai air itu lebih utama. Lebih utama. Al-jamu bainahuma afdalu. Tapi dalam kitab ini digandengin keduanya, batu sama air. Itu juga afdal. Dalam matan takrib, kalau udah ada air cukup, nggak usah pakai batu. Ya, kalau ada air cukup, nggak usah pakai batu. Jadi dua-duanya boleh. Pakai batu, antum to choice. Choice. 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan. Ya, batu bahasa Inggrisnya apa? Bukan tahu. Cincin. Bukan cincin. Stone. Stone. Bukan setut, bukan. Setut yang bau, setut namanya. Stone. Ya. Kalau air apa air? Water. Orang Batak bilang water. Pakai water boleh, pakai stone boleh. Ya pakai hajar boleh. Bukan hajar ditonjok, bukan ya. Ya, atau bilma dengan air. Jadi ente nih, ini ilmu penting. Di sini dikatakan inda iradatil qiyami ila sholati wa nahuha. Jadi tatkala kita mau sholat, jadi kudu cebok dulu. Bila ada yang keluar dari pantat kita atau di depan pintu, ini wajib cebok. Kapan itu? Ya, apalagi
irada iqyami ila sholati, tatkala kita ingin melaksanakan sholat. Berarti kalau ada orang yang sholat dia nggak cebok, itu nggak sah, sholatnya nggak sah karena belum cebok. Jadi sholat dulu apa cebok dulu? Cebok dulu apa wudhu dulu? Halo? Cebok dulu apa wudhu dulu? Iya, jangan wudhu lu cebok. Ya, cebok dulu baru wudhu. Cuma dalam kaifiat mandi janabat lain, disunahkan buang air dulu, air besar atau air kecil, cebok, wudhu, niat mandi, usai kelar, wudhu kembali. Nah itu, ya wudhu kembali. Nah ini kalau ada semua pilihan, maka kita cebok dulu baru berwudhu. Jangan wudhu dulu, cebok dulu, bersin. Ceboknya itu ya biar hilang. Pertama rupanya hilang. Tahu lupa? Bentuknya hilang, jogorogannya hilang. Terus lauhun warnanya, wah isi hijau. Nah, emang begitu. Kalau mohon maaf ya, cebok nih. Halo, lagi cebok, lagi ngobel. Wah, masih ada jogorogannya segini. Gitu belum. Kan hilang rasa, hilang rupa, rasa, bau. Terus kita giniin nih, ada ya rasanya, bau. Pantas diri nggak apa-apa. Kadang-kadang pantas orang lain lu cium juga. Pantas diri nggak apa-apa. Bau, belum bersih. Ya. Terus rasanya itu kalau masih licin itu belum bersih. Kalau udah keset, itu bersih tuh. Udah keset, terakhir kasih sabun mandi biar wangi. Sabun itu, sabun apa yang buat cuci piring? Dia kalau umpama emang pada hitam lu pakai sangat dah, biar hitamnya hilang. Pokoknya biar wangi, ya, rupa, rasa, bau. Nah itu namanya ilmu cebok. Rupanya hilang dulu. Halo. Makanya kalau cebok ibu bapak jangan buru-buru, jangan tergerek-gerek. Kencingnya jangan tergerek-gerek. Berak lagi ya. Buang airnya jangan tergerek-gerek. Pas itu ceboknya juga jangan tergerek-gerek. Kalau kencing disunahkan dehem. Apa namanya? Istibro. Habis kencing tuh. Kencing disunahkan dehem. Tujuannya apa? Buat mirisin. Udah kelar begitu, cebok juga sama. Rupa, rasa, bau, kudu nggak ada. Baru beres. Jangan terburu-buru. Kalau nanti terburu-buru, maka masih mengandung najis. Bila ada najis di badan, maka wudunya nggak sah, maka sholatnya pun nggak diterima. Kenapa? Di badannya masih ada najis, kagak boleh. Halo? Paham Tom? You understand? Yes. Nah, insya Allah. Walaupun bahasa Inggris cuma ada nilainya 2, dia udah nyontek, gak apa-apa dah. Jadi yang paling susah di sekolah itu bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dan bahasa Arab lebih sulit. Ya, apalagi yang perpok-perpok itu yang perpok pesenten apa tuh. Nah, pastel. Makan. Jadi halo? Jadi gitu, ini ilmu cebok kudu diperhatiin. Perempuan, laki harus bersih. Pokoknya kalau cebok harus bersih. Jangan sampai enggak. Karena ada namanya dikenal namanya ada orang ngepet. Ngepet apa itu? Jadi dia itu istinjanya di tembok orang. Orang kagak ngaji tuh. Dipeperin. Pantatnya diperodin ke tembok. Iya, tapi begitu dia apa namanya dia gituin. Kalau bilangin, ya kasar mah kasar. Iya tuh, kalau budi kan tuh. Jadi ini penting. Jadi kan rasanya soal itu
tidak ada ternyata najis di dalam di tubuh kita, insya Allah. Jadi ini diperhatikan betul. Nanti suruh tuh insya Allah syarat-syarat istinja kita akan lanjutkan di malam Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina.